dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih beribadah dari kediaman kita masing-masing. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Saudara-saudara, renungan pada hari ini yang boleh menyapa kita dari Ulangan pasal 30, Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 14. Saya akan bacakan ayat 11 sampai ayat 14. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku akan sampai ayat 14. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berpikir tentunya kita semua bahkan tetap akan segar dalam ingatan kita, bagi kita yang selalu memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Dalam setiap ibadah, apalagi ibadah minggu seperti ini, ketika kita dibawa untuk membaca epistel, maka selalu akan ditutup dengan perkataan seperti ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Ya. Apa artinya ini sebenarnya? Martua ma natumangihon hatani di mata jala no peopsa. Ya. Damar tua naulu manangihon jala ipeo itiup serta memelihara. Saudara-saudara, kita punya pemahaman betul yang baik kalau kita diajak untuk sampai pada tahap bagaimana memelihara, ya. Di Hata Batak radut inna. Jadi mulu radut mace raduk do netue-tue itu geleng na. Dangadong nasalpu. Jalan memang dangadok ke laurohana, dia tidak akan terpikir supaya ada yang terlewati begitu saja atau ada yang terlupakan, karena nggak ada keinginan itu. Dan dia mau semuanya itu betul-betul, ya, betul-betul dia sampaikan, betul-betul dinikmati dan dirasakan oleh seseorang itu. Oleh karena itu memang kita pasti akan berpikir molo di Parhatuan Nabalui khotbah di bukit itu dari pasal 5 sampai pasal berikutnya itu ada beberapa di situ yang memang harus kita diskusikan kembali. Kalau Yesus mengatakan dalam khotbah di bukit itu, berbahagialah orang yang ini karena dia akan ini, berbahagialah orang yang ini karena dia akan seperti ini. Nah memang pemahaman manak pangatusyota taringu te kebahagiaan yang akan dipertajam kembali, karena memang pemahaman pangatusyon di Jolmanuaing berbahagia itu adalah seperti ini. Nah kemudian ketika Yesus mencoba menawarkan ilo imana martua majol mana songonon ai songonom maina, berbahagialah orang yang seperti ini karena dia akan memiliki ini dan lain sebagainya. Kebahagiaan yang memang dalam bentuk beda
bahkan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa. Nah kemudian, kalau renungan pagi ini mengingatkan kita untuk memilih, adakah kemauan kita untuk memilih, bahkan memastikan dan memantapkan inilah kebahagiaan itu. Dan inilah kebahagiaan itu, ternyata inilah kebahagiaan itu. Adakah kemauan kita untuk memastikan dan memantapkan bahwa kebahagiaan itu adalah mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bahkan saudara-saudara dikatakan oleh Musa di sini, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dia pastikan dikatakan di sini dekat, ya, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah tentunya saudara-saudara, kalau di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, marhitena songo dia doi asabui sipan di bagasan roha, dan kemudian dia akan tetap di dalam hati melalui hal seperti apa. Nah kemudian mau tidak mau kita akan coba pelan-pelan untuk melihat bahwa 40 tahun perjalanan dari Mesir dengan semua pengalaman selama menjadi hamba budak. Nah kemudian ada pengalaman yang berbeda yang masih akan terus dinikmati sebelum, karena ini kan Deuteronomi, ulangan, sesuatu yang sudah pernah dan Tuhan akan selalu katakan itu. Nah ini perlu tajam dia. Nah kemudian Deuteronomi ini, ulangan ini kembali dikatakan di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Tentunya tidak kurang atau ya mulah hata-matak ngabutung bangsoi. Bangsa itu sudah kenyang dengan pengalaman martuhan, dengan pengalaman dipimpin oleh Tuhan itu. Kita tahu itu. Bahkan cara Tuhan memelihara 40 tahun itu dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Kenapa harus ada tiang awan? Kenapa harus ada matahari dan lain sebagainya? Kenapa harus dibelah itu laut Teberau? Kemudian ketika sudah sampai kembali disatukan itu laut Teberau. Soal manna, soal kepemimpinan Musa, bahkan harus dilanjutkan kepemimpinan ini dengan Joshua. Soal keajaiban, soal kelelahan, soal tidak tahu bersyukur, soal mengeluh. Ada begitu banyak kalau kita baca dari Exodus ketika bangsa itu keluar, soal kelahiran Musa dan lain sebagainya. Satu kesaksian yang cukup sebenarnya, dan tidak akan mungkin, mulut ini tidak akan mungkin tidak bicara. Hati ini tidak akan mungkin tertutup untuk mengatakan apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah kita saksikan dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya dikatakan tidak jauh, ya, dekat dikatakan. Sangat dekat kepadamu. Sasitong ngamanginang memang ya molo adong sada habits, ya, kebiasaan kita yang memang harus terus kita terus dawati macai hatok-hatok do kita lupa. Sitong kadang-kadang kesengajaan kita untuk melupakan. Ale memang baku atau apapun itu, ya. Ada huduk marhitimin baron. Balon itu bisa terbang bukan karena warnanya, tapi karena dia punya isi. Tapi naguda banyak kita yang mencoba melegitimasi diri kita seakan-akan kita bisa melakukan sesuatu karena ya begini. Ya artinya dunia ini akan selalu pertontonkan, ya, selalu akan pertontonkan hal-hal yang normatif, bahkan cenderung subjektif. Padahal kita mau dunia ini pertontonkan, cobalah pertontonkan yang objektif gitu.
Walaupun dalam kehidupan kita sampai kita akan mengakhiri kehidupan ini, kita akan terus mempergumulkan. Hado Tuhan, sasitongna dipangidoho sianau. Hado Tuhan sasitongna dipangidoho sian hami. Apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki? Ada godaan subjektif yang begitu kuat, kemudian kita mengklaim inilah Tuhan kehendaki. Amanginang dan orang muda, hati-hati, mungkin itu adalah manusia yang kehendaki, apapun itu. Dan kita akan terus berhati-hati, bahkan kita akan coba untuk mendengar komunikasi yang intens. Tolong pastikan saya bahwa ini adalah kehendak Tuhan, supaya kita tidak terburu-buru mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan, padahal dominan itu adalah kehendak kita. Gak ada alasan sebenarnya untuk bangsa itu untuk bohong, karena hati menikmati dan mulut juga tidak akan mungkin tertutup untuk melihat itu. Makanya kata Musa, itu dekat katanya di ayat 14. Nah, apa itu saudara-saudara itu? Jadi kita lihat di ayat berikut ya. Di ayat berikut itu bahkan apa yang dia perintahkan itu supaya bangsa itu gak boleh lupa. Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dalam berpegang pada perintah. Nah, di pasal ya, dalam perenungan saya tadi malam waktu saya coba pergumulkan ayat ini, jelas sebenarnya di pasal 28 ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, di pasal 28 sudah ada tawaran di situ soal berkat dan soal kutub. Apa berkat itu seperti ini, apa kutub itu seperti ini. Nah, kemudian ketika bangsa itu akan terus diajak untuk memilih soal kehidupan dan kematian, ada apa dengan soal hidup dan ada apa soal kematian? Bagaimana kehidupan itu dan bagaimana soal kematian itu? Nah, adakah kemauan untuk melakukan kehidupan itu dan adakah kemauan, bahkan tidak ada kemauan untuk kematian dan lain sebagainya? Saudara-saudara, ada kemauan untuk melakukan itu yang menjadi pertanyaan dulu pagi ini bagi kita semua. Adakah kemauan untuk melakukan itu? Kalau itu sesuatu yang dekat dan sesuatu yang tidak sulit, sesuatu yang mudah. Melakukan tentunya ada hidup dan memiliki hidup. Dan bagi orang yang mau melakukan tentunya ada hidup dan ada bahkan memiliki hidup. Narungi Roma tu baga sarohata ngulu nasogod dia ma ngulu nasogod dia ma. Jadi mau lo live in na ada musel living, ada musel life in na, berbeda do kualitasnya dulu. Tapi mau tidak mau memang ada orang yang menikmati di living, di life dan di live dan lain sebagainya, padahal itu berbeda kualitas. Jadi sebenarnya sebagai orang yang sudah merdeka, ya tergantung kita. Nggak ada yang salah dengan pilihan kita. Tapi jangan pernah menjadi pribadi yang menyesal dengan pilihan itu. Karena memang tidak semua orang mampu dan mau untuk sampai kepada sesuatu untuk ya pilih. Nggak ada pilihan yang nggak ada konsekuensi apapun itu. Ya. Ada keberanian untuk memilih setia dan taat, dan ada keberanian untuk tidak memilih setia dan taat. Itu kembali kepada ya, karena memang warna, tampilan, wujud gak bisa kita bohongi. Kepada siapa kita lebih taat di dunia ini, itu akan mewarnai kehidupan kita. Kalau kita lebih taat kepada manusia, itulah yang mewarnai kehidupan kita. Gabi pribadi ya, nah selalu menjaga-jaga rohani jolma aledakya la rohana patuh jala taat tu dibata. Buhadu mabahen nasa sonang rohani jolma aleda kyalau rohana buhadu asama bahen sonang rohani di bata. Jala pribadi nasa ngonoman waeng na ditampilkan, dipertontonkan. Makanya sulit untuk setia, sulit untuk taat. Saudara-saudara, bahkan kemudian ini menjadi sesuatu yang harus diulang. Orang sosaha do nasida diulang. Makanya dia Deuteronomi. Bahkan tentunya sesuatu yang perlu dan tidak boleh dilupakan dalam kecenderungan manusia yang saya katakan tadi.
sangat sering untuk melupakan. Ternyata sesuatu yang perlu dikatakan oleh renungan ini bahkan tidak boleh dilupakan, dan jangan pernah beralasan untuk tidak melupakan, untuk tidak melakukannya, dan jangan pernah beralasan untuk tidak melakukannya. Karena ini soal kemauan. Kehidupan atau kematian. Ya, kalau kita bicara kehidupan dan kematian, nah tentunya bukan hanya bicara soal kemarin, soal kekinian, tapi juga soal ke depan. Kalau kita bicara kematian dan kehidupan. Nah, apa firman itu saudara-saudara? Kalau dikatakan tadi dekat, Tuhan itu Yesus nongga bijolma di Yohanes ada 10 pati. Gabi daging mahatai, firman yang sudah menjadi daging. Jadi nggak di minggu Trinitatis kita noaing. Naong bangalehon kepastian tu hita ngarap kita doho tibana. Ya. Immanuel. Jak pola biragu kita nggak usah lagi mencari kepastian apakah memang naong rap doh hita doho Tuhani. Ale selalu memang keraguan itu na ubalga. Amanginang tidak boleh dilupakan dan jangan pernah beralasan untuk tidak melakukannya. Karena konsekuensi hukum tidak boleh menakutkan. Sebenarnya itu warnanya. Walaupun memang dalam kenyataannya ya, konsekuensi hukum tidak boleh menakutkan, tapi dalam pelaksanaannya bisa menakutkan. Memang ya secara normatif bajo hudo kate. Arong do piga hita iso orang hukum ya. Menata supaya tercipta satu hal yang kita katakan harmoni, sejahtera dan damai. Ima mimpi. Ya. Itulah mimpi kita, harmoni, sejahtera dan damai. Dalam kenyataannya mendengar hukum langsung bicara sanksi. Ketika hukuman dirumuskan manusia, sulit untuk merumuskan, bahkan mengakomodir gimana supaya warna hukum ini adalah keadilan. Tapi ketika itu tidak adil bagi saya, maka saya mengatakan itu bukan keadilan. Karena tetap akan menjadi sesuatu yang sulit. Ala jolmado paturehoni. Nah, tapi yang maju dah, kamang kenang. Memang aku dang basic hukum mau, berarti. Ali tapi yang maju dah. Ai gudang dosa sitonga aka patik hukum, norma, aturan, apalagi kita halak batakan. Tapi yang maju dah. Molobor ngin rowakan itu tuh ni halak batak. Molobor ngin unang hudul di tangga. Alamar tangga du jauh bukan? Masa tahe nengok kan? Ay memang katok mulai tangga mana hudul molo adong manapu, gawe baru benon na manapu kan? Dungi unang macarum borngi nina. Ya hadu musion dewan. Lauroha kan? Oh asa unang hona, asa unang apa namanya? Hona carumi. Tapi yang maju di tingkat apa ya? Di tingkat masyarakat Naitoro. Adong taruh maju yang singot-singot atau aturan misalnya kan di satu lingkungan kerja. Anda sopan, kami segan. Oh berarti meludak sopan, do masih pas-pasan non lingon. Roma mesti aturan di dalam kan. Kalau Anda bisa baca ini, berarti Anda terlalu dekat. Di dalam, kan ada stiker kadang itu kan. Pas ijoloni mobil ta, kalau Anda bisa baca ini berarti Anda terlalu dekat dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan orang muda, olodo hukumi memakai rumusan namaol. Idua saya di parsiran ku tocol mado pangatusion na taring tu hukum satu strata na tumibo.
Ale berusaha do orang-orang hukum bohado ya mentransfer patik-patikon aturan-aturan non nama olon asa gabe sangat-sangat sederhana. Kenapa? Karena orang hukum tadi itu dia akan transfer ini, dia akan ketemu dengan banyak pribadi yang tidak mengerti hukum, kan begitu kan? Ingat tamu dora 2000 sia itu ya, si di Jawa Tengah itu nama nako 3 kakao. Jawa Tengah itu seorang ibu nama tuai, dia curi 3 kakao. Prosedur hukum itu aja ketika dia harus datang dan pergi untuk melewati proses hukum itu nggak laudor hamuna SMP bedak tamat di mana, kemudian dia harus dihadapkan dengan proses yang dia tidak paham, datang dan pergi aja dia udah lelah, kemudian ada proses. Makanya kemudian ketika ditampilkan saksi getar-getir dia, terdakwa juga karena banyak saksi yang nggak paham hukum, kemudian terdakwa. Oleh karena itu perlu bantuan hukum. Tapi yang rumit nate, kita sudah bisa melihat bagaimana sesuatu itu rumit. Jala memang apa ginang 10 patik naisa ne pasah ni si Musa adong onom 110 tulu perintah dalam kenyataan ya sasi tonga anggo patik siya di batas 10 do ali Roma bangsoi ibama onom 110 tulu perintah maul mabangulahon bere kita ma dihuta teh. Hukum itu sangat populis dope, murah atusan. Ale hola saat kita tu kabupaten kota, provinsi, pusat dungi lam molma, lam rumit. Jaladong ko halak na lomorohana rumit. Molo maul, bahasa rak tabai maul. Apalagi bang sotokan, molo bui tabai sulit na, song na jago, song na beteng. Habis asih tonga dak sulit. Bahkan namar huria piulu do song ni. Song na jago padite kan, tang bah, kon song na do ne mana. Habis bui do asih tonga dak pole kosong ni. Habis gabi adong managabi tu rohaon, adong managabi haci rohanion dan lain sebagainya. Dungi Roma di bata, dangin. Haholongi di bata, haholongi do muncul ma. Jonok gue, jonok, maul le dang maul. Basa maul, ala maul magulahon. Ai rohni do nuaing. Ya juga ribu hita masih takupan, di hita jamaah do di hita pelayan. Juga di hita bui masih sigahatan, masih takupan. Rohni do sasi tonga naikon tampil di huria, apapun itu. Molorok penuaing aturan di huriai, adong RPP, adong konfesi, adong agenda, apapun itu. Semua dokumen itu sebenarnya rohnya itu adalah roh haholongi di bata, dungi haholongi do kampu jolma. Allah di boto di batado, dang bui, dang mampu jolmai. Hukum kasih. Isema Yesus naung jonok tuhamu ini mana, naung rap dohot tamu. Itu sasi tong adang-adong alasan niaka. Tidak ada alasan zamannya Musa, bahkan dalam tradisi juga Farisi dan si boto surat untuk tidak mengenal hukum itu. Kenapa? Karena Musa di ulangan ini nunga dipatah dahon ibadah Yesus. Wenen tabayakon di 5 Musaon di ulangan ini Musa sudah memperkenalkan gabe daging mak, ya, firman yang menjadi manusia. Jadi di badan baru pesasi tong kata dota Yesus di badan narubi nunga tibu di patah dahon isi Yesus jala Roma Yesus. Ada dang bui takupi, dang bui dapur rohani. Nah kemudian Amanginang dan orang muda di perjalanan terpukon hukum Tuhan apa yang diminta? Soal ketaatan, HP mau lo hita taat. Soal haburjuan, HP mau lo hita burju. Bahkan hukum yang Yesus bawa dengan semua gagasan gabe mauloi ala memang danga dong kemauan dijolmai. Hukum kasih sederhana dan bahasa kasih yang bisa menjangkau semua dan tidak sulit katanya. Tapi kenapa itu sulit? Saya pikir itu kembali kepada kita, apakah itu memang ada kemauan atau tidak. Jala sipata ya, seperti yang saya katakan tadi,
di semua dunia kerja kita. Di sudia ka nyon aka kesibukan tahun saya dong gope hita ya, selalu masih ada. Bagaimana membuat ini menjadi sesuatu yang sulit, padahal kita tahu ya, dudukannya di situ, kepastiannya juga di situ. Audo dalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu sudah pasti dan sudah final. Tapi kadang kita ragu bahwa memang betulkah dia jalan, betulkah dia kebenaran, betulkah dia hidup gitu. Kita jalani kehidupan kita ini dengan semua apa yang saya katakan tadi, ragu dari keraguan yang satu kepada keraguan yang lain. Seakan-akan kita begitu terlena dengan kondisi saat ini, padahal kita juga terus akan mempergumulkan kondisi ini kemana arahnya dan ujungnya ini kemana sih? Yang tahu juga selalu mempergumulkan menjadi pribadi yang setia, walaupun kita tahu itu taat ya, karena kita tahu masih harus ada yang terus akan kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Aladak saya, jaladang mana saya perjuangan ini? Bagaimana kita menata kehidupan kita ini ya? Waduh asa sehaton, sehat jasmani, sehat rohani, walaupun terkadang itu ditantang juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di ibadah pagi ini renungan mau mengingatkan kita, firman itu sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Sesuatu yang ditawarkan oleh renungan kita ini adalah bukan seperti yang dunia ini tawarkan. Jadi mau ya seperti apapun sekarang keadaan ini, tapi karena ada semangat, ada pengharapan, kita masih akan terus bahwa kita menikmati kehidupan ini dan akan terus menjalani kehidupan ini untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang membuat kita semakin lebih baik dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada pagi ini untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah lewati 1 minggu, kami akan mengawali minggu yang baru dengan harapan dan tantangan yang baru. Biarlah kami boleh bekali kehidupan, bukan hanya jasmani kami, tapi rohani kami. Renungan pagi ini mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang yang taat dan setia. Karena kami tahu itu sesuatu yang tidak mudah. Bahkan biarlah firman Tuhan itu adalah bagian daripada kehidupan kami, bagian daripada kebutuhan yang harus. Karena kami tahu Tuhan, itu yang akan selalu menguatkan kami, menopang kami dalam kehidupan kami yang singkat ini. Apapun yang menjadi harapan, bahkan kerinduan kami setiap pribadi, keluarga, bahkan juga gereja, biarlah Tuhan boleh memastikan itu ketika kami menjadi pribadi yang bertumbuh dengan perenungan, dengan pembacaan, bahkan dengan pergumulan kami dengan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan semua pelayan dalam keseharian kami. Kami tahu Tuhan, sesuatu itu tidak otomatis mudah. Bahkan terkadang yang sampai kepada diri kami harus terus belajar Tuhan untuk mengartikan apa arti semuanya ini dalam kehidupan kami. Biarlah Bapak Ibu kami yang boleh ibadah pada pagi ini, bahkan juga yang ibadah di kediamannya masing-masing, selalu dalam penyertaan-Mu. Berkati anak-anak kami dan orang tua, bahkan juga pendamping yang masih mengikuti kegiatan retreat sekolah minggu di Natural Hills, Tuhan, supaya mereka boleh sukacita. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam keadaan kurang sehat, yang masih harus terus dirawat di rumah dan di rumah sakit. Pelihara mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.